Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para kiai yang kula muliakan, Ibu Tuti Husniati, MSI, Kepala Madrasah Sanawiyah Tiga Batul, Negeri Tiga Batul, Bapak Ibu guru dari MTS Negeri Tiga Batul yang juga saya hormati, dan Bapak Ketua Komite MTS Tiga Batul, Romo Kiai Haji Dumudi yang kau hormati. Tak kenal maka tak sayang, ini betul. Kenapa tak kenal maka tak proof? Okay. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Siti Muyas Salatul. Saya biasa dipanggil Mbak Muyas. Okay. Saya aslinipun Cirebon. Okay, Pak. Tapi sudah sejak 2004 teng Yogyo, alhamdulillah nanti mondok teng Pondok Pesantren Rafiah Al Maksum. Kemudian langsung memutuskan untuk napa nggih dados tiyang Ngayu Jakarta. Sekarang tinggalipun di Banguntapan Batul. Di Banguntapannya PET dengan RSU Harjolukito panjenengan nanti atas. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini kula saged sowan teng MTS Negeri Bantul dan juga sowan kalih panjenengan sedanten. Iki kula diminta oleh kepala untuk memberikan edukasi tentang parenting. Kalau kita nyebut parenting ini mungkin panjenengan sangat sering mendengar parenting, tapi di zaman dulu mungkin pengasuhan terhadap anak niku tanggung jawabnya ibu nopo bapak ibu nopo ibu mawon. Nggih Bapak, kula sadurunge teng materi badhe ceria sendiri. Waktu anak kula tasih kelas 2 SMI nopo kelas 3 MI kula supi. Niku ada pertanyaan di PR, jadi ada soal dari LKS, terus ada PR-nya. Niku pertanyaannya tugas pengasuhan anak siapa yang bertugas untuk mengasuh anak. Lah anak saya tuh tanya, Bu, mengasuh itu apa? Kalau jawab, ya mengasuh itu mendidik, menasehati, nyuapin, ngasih mainan, mandiin waktu masih kecil. Oh, berarti tugasnya siapa, Bu? Saya balik tanya ke anak saya, berarti tugasnya siapa, Mas? Anak saya cowok. Di pilihan gandanya niku bagi dia tidak ada jawaban yang benar. Gak ada jawabannya, Bu. Kok gak ada? Coba A ayah, B ibu, C nenek dan kakek, D tetangga. Mana yang benar, Bu? Kata dia nggak ada jawaban yang benar. Saya bilang, kok nggak ada jawaban yang benar, Mas? Iya, kan nyuapin ayahku juga nyuapin aku, mandiin ayahku juga mandiin aku, nemenin belajar ayah juga nemenin belajar, ibu juga nemenin belajar, ibu juga mandiin, nyuapin. Terus yang benar jawabannya mana? Ya udah kasih opsi E, ayah dan ibu. Saya bilang gitu. Kemudian saya foto, dan saya
Mohon jika misalkan jawabannya kurang benar atau kurang tepat, nanti anaknya ditanyai saja kenapa kok jawabannya ayah dan ibu. Niku bagi saya tersentak Bu, saya malah tersadarkan oleh anak saya. Iya ya, pengasuhan itu bukan hanya tugasnya ibu sebenarnya, tapi ayah dan ibu. Pertanyaan lanjutannya, kalau misalkan ada lari anak yang nggak punya ayah dan ibu atau ayah dan ibunya merantau, terus pasti peran pengasuhan sama simbahnya atau ada kerja, ayah ibunya kan kerja dari 24 jam, yang paling banyak si anak ini sama simbahnya. Dan itu real ketika saya melihat tetangga-tetangga itu ya ayah ibunya kerja, yang tengok-tengok sama anak adalah simbahnya. Tapi kalau tanggung jawab itu ya tanggung jawab ayah dan ibu. Saya hanya berpikir kalau ada anak yang tidak punya ayah ibu, terus menjawab pertanyaan itu sulit loh Bu. Misalkan dijawab nenek dan kakek, nanti sama gurunya disalahin karena jawabannya benar cuma ibu. Padahal banyak anak-anak yang tidak bisa memilih siapa yang mengasuh dia. Yang di panti, yang mengasuh dia, mengasuh panti. Iya betul. Yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, yang ngasuh dia simbahnya. Atau nggak punya mbah, nggak punya saudara dekat yang ngasuh dia, pamannya misalnya. Itu pertanyaan sulit menurut saya bagi anak SD. Jadi mari berpikir saran-saran bahwa pertama tugas pengasuhan pendidikan anak adalah tugasnya ayah dan ibu. Begitu ketika anak sekolah, tugas itu tidak gugur. Jangan sampai berpikir lah udah tak titip ke Bu Tutik, dan pokoknya dididik sama MTS. Betul, tetap tanggung jawab utama adalah ayah dan ibu. Kula badhe menyajikan beberapa problematika remaja. Oh gitu, terima kasih. Saya berdiri nyaman saya melayani itu supaya bisa menyapa yang belakang. Bapak Ibu, permasalahan remaja saat ini kompleks. Kula niku alhamdulillah sering sekali menyapa anak-anak remaja, menyapa para santri, para siswa-siswi untuk menyuarakan isu-isu tentang remaja. Dan alhamdulillah September kemarin saya alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan RI, Perpusnas sebagai penerima jasa Nugra Jasa Dharma Pustaloka bidang pendidikan anak dan perempuan. Bapak Ibu, kalau kita lihat berita, ini salah satu beritanya, anak di Surabaya dikeroyok temannya, modus diadap COD pakai. Ada lagi berita lain, remaja bunuh diri di Bekasi, remaja bunuh diri. Ada berita lagi, 4 anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang divonis bersalah. Ternyata alasannya karena pelaku terpapar konten pornografi. Terpapar konten, melakukan tindakan kekerasan seksual, di penjara. Kekerasan seksual jadi tontonan pelajar di ruang kelas SD di Demak. Ngapunten, ini yang agak menghebohkan saat itu. Jadi mereka hanya mencontoh orang dewasa. Kok ini mencontohnya pripun? Napa nate ningali Bapak Ibu? Napa ningali video? Kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Mereka ini yang kasus ini Bu, dampingannya cukup agak berat. Karena apa? Karena pelaku juga sebenarnya korban. Pelaku juga sebenarnya korban. Jadi anak-anak itu melakukan pelecehan seksual, ditonton temennya. Ada lagi anak durhaka gara-gara HP tega aniaya dan meludahi ibu kandung.
Ini hanya beberapa contoh kasus. Kalau kita kulik lebih banyak, sangat banyak sekali kasus. Bahkan anak berani melukai ibunya atau orang tuanya hanya gara-gara HP-nya diambil. Ini yang salah siapa? Ini yang pelaku itu siapa? Yang korban itu siapa? Kalau kita berbicara anak-anak itu masih dalam masa tumbuh, dalam masa nalarnya itu belum sesuai dengan orang dewasa, masih terus berkembang. Tapi kok sudah melakukan hal itu yang di luar nalar kita, gitu Bapak Ibu. Kalau dengan nanti mirsani datang ke PPA, Kementerian Perlindungan dan Pendampingan Anak, niku banyak kasus kekerasan, yang paling banyak kekerasan seksual, dan banyak korbannya adalah usia 10 sampai 18 tahun. Putra-putri ibu usianya pinter? 15, 14, atau yang kelas 7, 14, 13. Niku usia rentan mengalami kekerasan. Yang lebih mengagetkan lagi Bapak Ibu, pelakunya juga banyak dari usia 14 sampai 20 tahun. Pelakunya Jogja baru kembar kemarin ya, dengan bersani berita guru TK, ya, guru TK melakukan pelecehan seksual terhadap siswa-siswinya, bukan siswinya saja Bapak Ibu. Ada 23 korbannya, atau kalau lebih, karena sudah bertahun-tahun. Ini keprihatinan kita semua. Ini juga warning atau alarm darurat untuk kita semua. Jenengan gadah bare remaja, kulo nggih gadah bare remaja. Anak nomor 1 kulo sampai kelas 8. Iku nggih sami. Kulo juga deg-degan. Nah, makanya mari sarang-sarang kita belajar, saya juga masih belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Sebelum kita menginginkan anak kita menjadi soleh-solehah, maka bentuk dulu kita sebagai orang tua yang soleh dan solehah. Lanjut Bapak. Pertanyaan dulu Bapak Ibu, sudahkah panjenengan menjadi teman sekaligus idola lari-lari panjenengan? Sakit jawab betul. Contohnya ya, nak idolamu sopo? Kok nyebutnya bapakku? Itu berarti jenengan berdados idola lari-lari. Kok nyebutnya ibuku? Berarti jenengan berdados idola lari-lari. Tapi nak nyebutnya BTS, K-pop, kertas betul nih Bapak Ibu K-pop. Korea itu loh Pak, saya nyanyi-nyanyi, saya ayu-ayu, saya ayu. Enggak, itu idola lari-lari zaman saat ini. Berarti dari atas idola lari-lari. Lu piambak dari atas idola lari-lari, lu takut idolamu sinten deh. Abi itu Pak Yainya, anak saya mondok di Darul Quran Wonosari Gunung Kidul. Oh, alhamdulillah masih abinya ya. Jadi idola, ya nggak apa-apa lah, walaupun belum saya, belum ayahnya yang jadi idola. Tapi yang anak kedua saya, idolamu siapa nak? Saya tanya, idolamu siapa? Ibu kan? Kok bisa? Iya, ibu tuh bisa ngapain aja. Ibu ngajarin bisa, menyembuhkan mengobati lukaku juga bisa, pijitin aku juga bisa. Jadi pikiran dia ibu tuh bisa segala-galanya. Padahal pas kesel ya marah-marah juga ya. Pas kesel ya emosinya keluar juga. Tapi alhamdulillah anak yang kedua bilangnya ibu. Anak ketiga masih TK, jadi dari sakit belum tanggal ini. Jadi tanyanya suka apa, dia masih nggak bisa jawab. Coba dengan tanggal.
dalam waktu 1 tahun ini lare panjenengan nate bertanya tentang apapun, pelajaran apapun, kalian panjenengan apa mboten? Itu mengandung itu mboten nggih. Nggih, mboten apa-apa Bapak. Kalau anak Ibu dalam waktu setahun anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan khususnya yang sekolah di MTS bertanya atau cerita kalian jenengan bener cerita, nada cerita aku tuh Bu suka sama itu. Oh betul, berarti dereng gini. Oh, gini. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Bapak, lari jenengan yang usia 13, 14, 15, 16 itu kan lari-lari usia balik ya. Cerita mboten kalau sudah pernah mimpi basah? Coba angkat tangan anaknya yang mimpi basah cerita sama bapaknya. Oh, setunggal, alhamdulillah lo pesimis tadi. Itu setunggal. Sana sih, mboten. Kalau takut ngetos dari putrane sampun mimpi basah. Sampun, ngetos. Pak ngetos dari. Putra atau putri jangan putri. Laranya jangan putri ya, mboten mimpi basah ya putri. Oke, sekarang yang ibu-ibu, Bu, sekadar lari putra, ya. Cerita mboten nek mimpi basah larene. Coba saya cerita angkat tangan. Lah kok setunggal kok dua? Sekadar putra kata gini yang anaknya jalur. Ada nggak yang diceritain Bu? Aku tadi malam kok kayak keluar cairan gitu. Itu mimpi basah ya? Ada nggak? Sekarang pertanyaan lagi yang anaknya perempuan. Bapak, ada nggak anak yang cerita Pak, saya haid hari ini? Yang anaknya putri, cerita nggak anaknya kalau haid pertama? Ada tadi nih, cerita Pak? Oh iya ada satu. Yang lain? Dari ngonten. Sekarang yang ibu-ibu putra putri ini pun pas haid pertama cerita mboten? Cerita. Coba angkat tangan yang anaknya cerita kalau lagi haid pertama. Alhamdulillah. Ini kok cocok. Kalian penelitian ikan kaulo lan lare-lare pakaian dan UDIY nate ngadain penelitian di kalau nggak salah 9 pesantren, 9 atau 8 gitu saya lupa. Itu ada sekian ribu santri yang kita teliti. Pertanyaannya nih Bu, siapa orang yang pertama kali kamu kasih tahu saat kamu haid yang putri, saat kamu mimpi basah yang putra? Dari yang ngisi angket itu Bu, yang putri jawabannya ibu rata-rata 90%. Jawabannya orang pertama kali dikasih tahu kalau dia haid itu adalah ibu. Gitu, nggak jawaban yang bapak itu nggak ada hadir. Ada yang lainnya adalah pembimbing, mungkin dia haidnya di pondok. Nah, yang kaget itu yang putra bapak. Siapa orang pertama kali kamu kasih tahu saat kamu mimpi basah? 90% bukan ayah, bukan ibu ini. Teman. Ya kalau temannya itu memberi edukasi yang tepat, tenang ya Bapak Ibu ya. Lah nek punten, ya kok dewe kok koyo ngompol ya. Wah, kowe wis gini. Itu berikut atau searching. Saya semalam saya mengeluarkan cairan apa itu? Keluarlah sakannya sperma. Kenapa cairan sperma? Searching dewe. Tidak ada filter ketika searching. Bahaya buatan kira-kira Bapak Ibu. Nah, makanya pun waktu anak kulo yang meneliti saat ini sama teman-teman Patayan. Anak kulo mondok pertama yang kulo kasih tahu. Nah, nanti kamu akan mengalami mimpi basah. Jadi sebelum mondok, usia kelas 5, kelas 6 SD itu saya sudah ngasih edukasi kesehatan reproduksi. Nah, nanti kamu kalau mondok, nanti kamu kan belum, karena di rumah dia belum mimpi basah. Kamu nanti di pondok kalau
bilang ke ibu, apa itu mimpi basah? Saya jelaskan. Oh ya tadi. Alhamdulillah dia mimpi basah telepon saya. Saya tadi malam keluar cairan. Oke, kamu udah tahu kan caranya mandi kan? Sudah Bu. Oke, nggak apa-apa. Bersihin semuanya yang terkena dicuci. Kamu berarti sudah balik. Tanggung jawab sudah ada di kamu. Kamu sudah harus bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Ibu, Bapak, Ibu, pentingnya komunikasi kita dengan anak menjadi teman. Nah, yang kedua nih, menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu, anak-anaknya curhatnya kalian menjadikan apa bukan? Alhamdulillah. Kalau curhat itu jangan langsung dipotong. Seringnya kita sebagai orang tua tuh kadang merasa kuasa gitu. Wah anakku, tak lahir ke sama petengku gitu. Wes pokoknya itu oke aku. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kita jarang menyediakan telinga kita untuk mendengarkan anak kita. Saat anak kita bersalah, itu pasti yang muncul pada diri kita adalah kita akan bertanya, ngapain kamu melakukan itu? Dia belum jawab, kamu tahu nggak itu nggak boleh. Dia belum selesai jawab lagi, kamu itu loh, gitu terus. Padahal dia belum cerita tuntas. Bu, saya itu nggak tahu kalau itu tuh nggak baik. Bu, saya tuh nggak tahu kalau teman aku tuh melihat teman kayak gitu dan biasa aja, tak kira itu baik. Itu didengarkan sampai tuntas. Atau cerita, misalkan lagi seneng sama temennya, wah aku jatuh cinta sama kelas 8 misalnya, atau apa yang harus saya lakukan kalau aku suka sama lawan jenis. Itu orang tua kalau bisa anak sampai curhat, sampai cerita, itu berarti kan sudah jadi teman yang baik buat mereka. Kemudian anak meneladani hal positif dari orang tua. Kita selalu pengen anak kita rajin sholat, rajin jamaah, tapi kitanya sendiri misalkan ya jamaah pojok males, sholat ya ditunda-tunda. Kira-kira anak badhe ngikut sinten? Ya orang tua yang paling dekat. Kita mau ngaji, mau makan ngaji. Di rumah anak tidak pernah melihat orang tuanya kan? Ngaji, malah melihatnya orang tuanya main HP. Katakanlah misalkan, ya saya kan main HP karena saya menjual online Bu. Tapi anak nggak paham Bu kalau penjenengan itu lagi nyari kerja. Lagi jualan online misalkan main HP atau pokoknya pekerjaannya desain misalkan main HP terus atau main komputer terus. Anak nggak tahu, anak harus tahu, anak harus kasih edukasi. Nah, ini penting tentang HP juga ya. Kemudian anak merasa bahagia saat menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Bapak Ibu, nek jenengan lagi kali-kali ini anak kelihatan bahagia apa tertekan? Bahagia ya? Bahagia. Jadi ketika anak kok ada waktu dengan orang tuanya, lihat ekspresi wajahnya, seneng apa tertekan. Jangan sampai anak kita, loh ibu nggak kerja, sana kerja aja Bu. Enak nggak ada ibu, waduh. Bagi mereka kalau tidak ada orang tua, yes, bebas free time gitu, mau ngapain aja, nggak ada yang melarang. Nah, itu bahaya Bu. Walaupun tadi kata Romo Yai tadi ngendikan sama Bu Kepala juga ngendikan jangan meninggalkan anak sendirian. Itu leres. Tapi misalkan panjenengan kerja, ya kadang terpaksa meninggalkan anak sendirian, leres betul. Nah, yang bisa dilakukan apa? Saat bersama anak itu jadikan waktu yang penting, jadikan waktu yang berharga. Bapak-bapak gimana? Kerja capek, udah terus Pak, kerja capek, nyampe rumah pengen istirahat. Tetapi ketika tidak bersama anak-anak, tidak hadir dalam proses tumbuh kembangnya anak tidak akan dekat dengan kita. Nah, makanya penting melihat ekspresi saat anak bersama kita, senang maupun tertekan. Ya, lanjut. Sudahkah kita menjadi pelindung bagi anak-anak kita? Saya yakin Bapak Ibu sangat ingin sekali anak kita terlindungi dari berbagai macam hal negatif. Jangan rela ngapain saja, yang penting anak saya soleh-soleha. Harus betul. Jangan rela memberi apapun, yang penting anak-anak kita terlindungi dari berbagai macam tindakan kekerasan. Harus Bapak Ibu. Kita
kita cek ya. Satu, memberikan edukasi yang tepat sesuai usianya. Tadi quality time itu penting. Kapan kita bisa mengedukasi anak? Kalau dengan boten sempat di pagi hari karena anak sekolah, sore hari karena dengan boten pulang, maka quality time minimal sebelum anak tidur. Bapak Ibu, jenengan mriki sinten yang sudah ngajari anak berdoa, ya berdoa untuk dirinya dan keluarganya? Angkat tangan. Betul besar. Alhamdulillah. Yang banyak itu loh yang angkat tangan sama saya. Alhamdulillah, dia kata, dia lurus Bapak Ibu. Kadang kita tuh lupa cara anak mendoakan keluarganya. Mungkin kalau waktu TK, SD itu kan diajari ya doa sehari. Buatan cegah Bapak Ibu, ajari anak mendoakan ayah dan ibunya. Kapan? Karena waktu pagi tidak bisa, karena waktu siang belum bisa, sore belum pulang kerja, malam sebelum tidur. Jadi ini kalau praktek kayak lari-lari pulau asal kita ini sakit ibu pulau ini kan baju tilong ini ibu pulau langsung ayo doa semuanya. Ternyata doa mau tidurnya ibu pulau itu buatan cekap bismika Allahumma ahya bismika amut buatan doa. Tapi kalau ajarin lari-lari yuk bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah, semoga ayah ibu mbah Pak Dipuji Pak Bule lari-lari. Pokoknya guru-guru kalau doa kalau sebut sedanten terus sehat walafiat, panjang usianya, bahagia. Semoga Mas Sakit, Mas Fala, Mbak Nampak ini lari pulang. Jadi anak soleh-soleha. Terus sebutkan cita-citanya mereka. Mas Fala jadi apa? Saya pengen jadi guru matematika. Ya doa semoga jadi guru matematika. Mbak Nampak pengen jadi apa? Pengen jadi dokter anak. Doa. Kayak gitu Bu. Diajarin. Nah, ketika anak sudah gede, ketika anak saya yang nomor 1 Mas Sakit mondok, saya bilang doa sebelum tidur nak, baca setelah sholat. Jadi setelah sholat kamu diajarin doa sama kiaimu, dan setelah itu kamu baca doa yang kita baca setiap sebelum tidur. Itu quality time. Bapak Ibu. Oke, menyepakati aturan dan batasan demi kebaikan anak. HP tadi gitu. Ada dokter tinggi yang punya peraturan terkait anak pegang HP? Ada, alhamdulillah. Anak minimal berapa jam Bapak Ibu dalam sehari pegang HP? Berapa jam Bu? 1 jam dalam sehari. Bagus. Berapa jam Bapak? Hanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu dalam waktu 24 jam. Kalau Sabtu Minggu boleh dulu. Enggak pernah juga mau lama-lama naik HP ini. Ada yang tidak ada batasan? Putra-putriku sudah gada HP semua. Oke, punya tapi difasilitasi ya. Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah memfasilitasi putra-putrinya HP, mohon lebih ekstra untuk mengawasinya. Karena hanya dari HP anak-anak panjenengan itu sudah bisa melihat dunia negatif, dunia positif bisa dilihat semua Bapak Ibu. Tadi ada berita kan, anak-anak terpapar pornografi akhirnya dia melakukan kekerasan seksual. Dari mana? HP. Anak ketika main HP diambil HP-nya sama orang tuanya, dianiaya orang tuanya bahkan diludahi. Gara-gara apa Bu? HP. Makanya saya tuh, ibu saya tuh bilang HP itu setan gepeng katanya. Setan gepeng. Hati-hati dengan setan gepeng bernama HP. Ya memang kita harus melek teknologi, betul. Tapi kalau kita belum siap, kita bukan mewarnai teknologi, tapi malah dihancurkan oleh teknologi. Bapak Ibu, niki pandemi kemarin, niku puncak dari anak-anak semuanya akhirnya pegang HP. Karena sekolah daring, gimana? Semua tugas ada di HP, mau nggak mau kadang orang tua akhirnya membelikan HP juga karena yang kerja sekolahnya pakai HP. Tapi
sudah masuk sekolah lagi, kita menyangka masih berfungsi seperti saat pandemi. Padahal mungkin ya tugas sekolah hanya sekian persen, yang lainnya dia menghabiskan waktu untuk media sosial, TikTok, Instagram. Bapak Ibu, banyak kasus anak-anak tertipu karena kenalan di TikTok atau di Instagram, tertipu ngajak berteman, ngajak macam-macam, terus ngajak ketemuan, akhirnya ada pelecehan seksual atau pengurasan uang, atau terjadi pengiriman. Ini juga bagian dari pelecehan seksual ya, ngirim foto video yang tidak memakai busana kepada orang yang tidak dia kenal, tapi mangsanya dia kenal karena berteman di sosial media. Ini kasusnya saya sudah sering mendengar Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ada 3 teman saya yang ingin mencari solusi bagaimana solusinya untuk anaknya, keponakannya, dan anaknya temannya. Kasusnya hampir mirip Bapak Ibu. Apa? Mereka sudah mulai suka sama lawan jenis, mereka kontak-kontakan via WhatsApp, akhirnya deket, akhirnya pacaran tanpa kita tahu. Oke, bentuk pacaran sekarang Bapak Ibu, kalau zaman dulu pacaran mengisor wit-witan, nang kuburan, kuburan kayak open pacaran loh, kalau kayak heran loh. Nah, saat ini Bapak Ibu di dalam rumah bisa. Nah, kasusnya ponakannya teman saya adalah dia mengirim fotonya, teman saya ponakannya perempuan, dia mengirim fotonya yang lagi tidak mengenakan busana kepada si pacarnya ini. Ternyata Bapak Ibu, si pacarnya ini punya pacar lagi, ketahuan sama pacarnya kalau dia selingkuh sama ponakannya teman saya. Ponakannya teman saya pulang sekolah digeret, diculik sama beberapa gerombolannya pacarnya cewek yang lain gitu ya. Digeret punten, ini kasusnya cukup berat, ini terjadi di Jakarta. Dibanting pun, digeret sampai sininya tuh terluka karena akibat aspal. Orang tuanya guru ngaji, orang tuanya stres berat sampai bilang, apakah saya harus berhenti ngajari anak-anak ngaji, anak saya sendiri kayak gitu. Yang paling berat adalah orang tua tidak bisa melapor ke polisi. Kenapa? Karena ketika melapor diancam, kamu melapor nih, videomu tak viralkan. Itu bahayanya itu. Dan anak-anak tuh nggak ngerti, Bu. Dan saya tanya sama teman saya, ponakannya sudah diajak komunikasi, sudah Mbak, saya tuh tanya, teteh tuh waktu ngirim foto sama video tuh yang di pikiran teteh apa? Ya karena aku sayang. Ya minta videoku, minta fotoku, ya tak kirim, tak kira. Ya kan karena kalau sayang kan berarti dia harus menjagaku. Pikirannya anak-anak kan polos banget. Ini ASMTS, SMP, kelas 3, kelas 9. Mantap, Bu. Orang tuanya bingung mau ngelaporin, khawatir videonya viral. Saya bilang ke teman saya, teteh temannya dikuatin, adiknya temannya dia, adiknya dia jadi ponakannya. Teteh adiknya dikuatin, jangan berhenti ngajar-ngaji anak-anak. Semoga dengan barokahnya ngajar ngaji anak-anak, video yang tadi dihilangin sama Allah, saya bilang gitu. Jangan sampai berhenti ngajarnya di lingkungan itu, guru ngajinya ya cuma beliau itu. Ini kasus yang kayaknya itu jauh gitu. Ternyata teman dekat saya mengalami, beberapa orang di sekitar saya mengalami. Ngadar Bapak Ibu. Ya, jadi aturan batasan silahkan disepakati. Itu berarti diajak ngobrol. Mas, Mbak, boleh pegang HP ya? Sehari berapa jam? Disepakati bersama. Kalau perlu ditulis tanda tangan orang tua. Yuk, ingat ini peraturan yang kita sepakati. Untuk membatasi itu tadi. Jangan biarkan semalaman anak pegang HP, Bu. Karena anak bisa mengaksesnya di malam hari. Jangan pas hari. Apalagi yang putra main game online.
Bapak Ibu, saya sering melihat ketika saya belanja di Indomaret, anak kecil-kecil itu pada belanja loh top up. Itu nggak tahu uangnya dibolehin orang tua atau uangnya dari mana. Ada yang top upnya 50, ada yang top upnya 100. Top up game, Bapak. Gimana apa itu namanya? Mobile Legend, Free Fire. Itu sebenarnya tidak boleh dikonsumsi anak-anak. Kemudian mengajarkan cara menyelesaikan masalah atau mengelola emosi dan dengan baik. Ini cara tepat untuk kita supaya anak kita tidak depresi saat dapat masalah, supaya anak kita tidak lari kemana-mana saat dapat masalah, tapi larinya ke kita. Ajari memaafkan dan cara minta maaf. Karena emosi anak generasi Z sekarang meluap-luap, tersinggung sedikit bisa main jotos. Gimana? Nah, mari kita hadir. Kemudian mengajarkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Harus ada tanggung jawab, harus ada kemandirian dalam diri anak-anak. Itu tugas kita Bapak Ibu sebagai orang tua untuk menghadirkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab. Lanjut. Oke, inilah 8 tahapan mendidik anak dalam Islam. Karena di sini FTS, saya masukkan juga materi tahapan mendidik anak dalam Islam. Kalau kita lihat di surah Al-Luqman ya, di surah Luqman itu banyak ayat-ayat yang bisa kita teladani untuk bagaimana cara kita mendidik anak. Pertama, mengajari bersyukur. Kedua, mendidik anak tentang tauhid. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Anak-anak harus kita tanamkan nilai-nilai tauhid. Kemudian mendidik anak untuk menghormati kedua orang tuanya, mendidik anak untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mengajari tentang wajib rukun syarat sholat ya. Itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Walaupun kemudian sekolah ada kurikulumnya, orang tua harus memastikan. Kalau kok belum dapat, orang tua harus memberikan edukasi ini. Lanjut Bapak, yang kelima, mendidik anak untuk melaksanakan sholat ya tadi ya. Mendidik anak untuk bersabar. Sabar. Sabar itu kadang ya kita sendiri sebagai orang tua nyuruh anak sabar, tapi intonasi kita nggak sabar. Sabar boleh. Itu akhirnya kita sendiri yang lagi nggak sabar. Itu juga kita harus melatih diri kita untuk sabar supaya ketika ngasih tahu anak sabar juga sabar ya, dengan senyuman. Sabar ya, Dek. Nggak apa-apa. Kamu harus tetap kuat. Sabar, sabar. Waduh, ini suka sabar siapa? Kemudian mendidik anak menjadi manusia yang menjaga bumi. Ini dalam surat Luqman juga ada nih. Maksudnya menjaga bumi itu mencintai alam semesta, jangan sampai melakukan kerusakan di bumi. Juga tidak boleh sombong. Anak kita didik supaya tidak menjadi anak yang sombong. Terakhir, mendidik anak untuk selalu berzikir kepada Allah. Ini alhamdulillah ya, sebelum acara ada amaliyah itu saya senang sekali karena kita ini ibu bapak tidak bisa mendidik anak kita dengan diri kita sendiri ya, tangan kita sendiri itu tidak bisa. Kita perlu kehendak Allah, perlu iradahnya Allah untuk menjaga anak-anak kita supaya tetap menjadi soleh-soleh. Nah, 5 bahasa cinta. Bapak Ibu, ini sebenarnya 5 bahasa cinta ini juga kalau Bu Alisa Wahid, punya Alisa Wahid, putri dari Gus Dur, niku sering mengatakan 5 bahan bakar cinta. Sebenarnya 5 bahan bakar cinta ini untuk orang tua, untuk pasangan suami dan istri, tapi juga bisa kita tarik untuk anak-anak kita. Pertama adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini bukan karena nafsu ya, tapi karena kasih sayang. Mijitin anaknya pas sare. Ini ku lho Bu, pakai itu fungsinya luar biasa. Suami saya itu pinter mijitin, jadi seneng mijitin anak-anaknya kalau bojone, seneng mijitin. Karena apa? Bagi dia saat mijitin, kata suami saya, saat mijitin anaknya, saat mijitin kaki istrinya gitu ya, itu dia lantunkan doa. Katanya sih gitu katanya. Nah, kalau praktekkan juga ketika saya mijitin anak sambil melantunkan doa. Ini ku besok aja dengan sepuh, nak mijitin belum, saya yakin. Kadang itu kita, anakku lo gak tau mijitin aku. Kita cek apakah saat anak kita kecil, apakah kita pernah mijitin anak kita. Ini sama seperti yang didahulukan oleh Gus Bahar. Hormati anak kita. Hormati anak kita. Ketika kita menghormati anak kita, maka
soleh, pinter le, tapi nanti diperbaiki lagi. Kamu tuh sudah jadi anak hebat le, tapi kalau seperti ini tidak boleh. Nah kayak gitu, diawali dari kayak gitu, jangan langsung kue kok nuang kan banget sih anaknya sopo. Soalnya anaknya sopo aku gitu. Malah jadi aku anaknya siapa gitu. Nah kalau kalimat-kalimat menjatuhkan itu nanti ketika dia mendapatkan tekanan dari luar. Nah akhirnya tadi Bu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Tuh jangan sampai. Kemudian memberikan hadiah setiap ulang tahun, ya, biasanya memberikan hadiah. Tapi itu bukan hanya perayaannya saja yang dengan berikan hadiah, lebih pada apresiasi ketika dia mendapatkan prestasi, bisa melakukan hal lebih baik, itu kasih apresiasi. Hadiah itu boleh berbentuk apa saja, tidak harus barang-barang yang mahal. Diajak makan bakso, itu pun senang banget, gitu. Kemudian quality time, tadi saya sudah menyampaikan banyak hal ini. Quality time, tentukan Bapak Ibu kalau dari kemarin belum punya quality time, tentukan kapan. Ibu kalau memang sering di rumah, maka silakan quality time-nya kapan. Bapak karena kerja jarang di rumah, maka silakan tentukan quality time-nya kapan. Supaya anak kalau ada masalah larinya ke Bapak Ibu, bukan larinya ke narkoba, bukan larinya ke miras, bukan ke rokok, bukan ke mana-mana, tapi larinya ke Bapak Ibu sebagai pelindung, sebagai orang yang sangat dekat dengan dia. Lanjut Bapak. Nah ini saya dapatkan dari Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Menawi mungkin ya putra-putrane kula lan panjenengan ada yang rada susah dikasih tahu, ya rada susah diomongi, atau kita sebutnya nakal gitu ya. Monggo mungkin niki saged dados ijazah untuk anak kita supaya bisa lebih baik lagi. Saya tadi bilang kita nggak bisa mendidik dengan tangan, tapi harus dengan spiritual juga penting. Didik anak itu butuh tirakat. Salah satu tirakat tadi membaca amaliyah yang dibacakan Romo Yai itu juga tirakat. Nah ini ada lagi tambahan. Ya. Semoga semakin banyak jalan untuk tirakat, semakin banyak kesempatan untuk anak kita jadi anak soleh-soleha. Yang penting dilakoni. Kadang ada yang ngumpulke ijazah tuh akeh ning gak ono sing dilakoni ya. Penting dilakoni. Iki lagi gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sering ngulpiti baju siapa ya? Ibu, Bapak nanti ngulpiti bajunya sendiri dan anak-anaknya nggih? Nggih, ada yang nanti. Nah, saat ngulpiti baju putra-putri ini jenengan atau ini bisa kata Pak Yai Ghafur enggak cuma buat anak, buat pasangan yang tanda kutip nakal juga bisa. Saat suaminya sih nakal atau istrinya sih nakal, ini sakit diamalkan. Saat ngulpiti bajunya, Nenek Yai Ghafur malah mendikane katoke. Tapi ini semuanya nih kalau boten cuma katok ya, baju juga boten napa-napa. Niku jenengan saat ngulpiti monggo diwaosake Fatihah 49 kali. Nggih, setelah kalimat waladhdallin itu dibaca 3 kali, terus ditiup 3 kali. Gua coba nih dari malam waladhdallin. Bukan aku tadi soleh-soleh yang kumpul bojoku, jadi soleh. Bojoku, jadi soleh. Apa juga sakit Bu? Ngomiti meneh apa? 49 kali selama 3 hari berturut-turut. Lebih afdal 7 hari berturut-turut, afdal meneh setiap hari. Bu, kapan Gusti Allah akan mengijabahi, tapi dengan ikhtiar amaliyah kita itu semoga menjadi benteng buat anak-anak kita supaya tidak menjadi nakal atau pasangan kita tadi. Niku doanya tulus jenengan sampaikan, berharapnya kepada Allah, nyuwunnya kepada Allah. Niki nggih, monggo saged ditulis menawi butuh. Amal yang kedua, nggih, niki juga sami niki para banyak sekali kasus kekerasan seksual tadi saya bilang nggih. Kekerasan seksual itu kadang bukan hanya sekedar pelaku melakukan, tapi juga kadang suka sama suka. Bapak Ibu kalau dalam undang-undang TPKS itu kekerasan
sekolahan bisa dikeluarkan, di masyarakat menjadi bahan pembicaraan. Padahal dampak dari hubungan seksual yang paling besar adalah perempuan. Jaga putri-putri kita nih Bapak Ibu. Niki kasusnya kakak. Nah, niki enten ijazah saking ibunya Mahmudal itu. Beliau mengatakan bahwa kalau membaca ini insya Allah anak-anak kita terhindar dari zina. Tapi sayangnya ini ijazahnya adalah dilakukan saat anak baru lahir. Kalau konfirmasi ke Niki Zati, kalau asal ini saking Niki Zati ini, kalau misalkan anaknya sudah lahirnya lama, anakku belasan tahun gitu ya, sudah 7 tahun, itu gimana? Betul apa mbak diwawas maon? Diwawasnya adalah surah Al-Quran ayat 1 sampai ayat 5 dan diwawaskan di telinga putra putri kita. Diwawasakan di telinga putra putri kita. Kalau pas ponakannya atau nanti bapak ibu yang masih bereproduksi punya anak pas lahiran ini diwawaskan. Tapi nek wis anak harus gede, kapan mau diwawaskan mau? Pas dia tidur, pasti aku diwawaskan ditiupkan di telinganya, diniatkan dengan tulus ikhlas karena Allah sembari meminta pada Allah untuk diselamatkan dari berbagai macam zina mata, zina telinga, zina apapun. Ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kulo niku ketika anak kulo beranjak remaja dan di pondok sudah quality time-nya sudah jarang karena hanya sambangan sebulan sekali saja atau telepon beberapa saat gitu ya. Makanya kemudian saya menulis buku. Bapak saya menulis buku untuk anak saya sebenarnya. Tapi kemudian ternyata anak-anak orang lain juga begitu. Akhirnya saya terbitkan bukunya. Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual. Ini nanti juga saya ingin memberikan buku ini kepada MTS Negeri 9 ya. Sebagai MTS Negeri 3 Bantul sebagai hadiah untuk perpustakaan. Nanti semoga bisa menjadi bahan bacaan lari-lari. Bukunya tidak terlalu tebal, setipis ini, tapi di sini kita akan tahu cara bagaimana sih kita mengedukasi anak kita di usia remaja supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual atau pelaku. Ini bukunya kalau misalkan pesawat sakit bebas itu malah promosi. Niki yang nulis kulo karena lari-lari teng griya kulo Bapak Ibu. Jadi teng griya kulo wonten asrama mahasiswa. Kulo ada kegiatan namanya literasi. Literasi ini selain membaca menulis tapi juga diskusi, dialog, bahkan pelatihan. Dan akhirnya melahirkan buku ini. Alhamdulillah buku ini sanggup menjadi bahan pelatihan di beberapa sekolah. Di MTS pernah, di MA juga banyak, ya. Di SD juga banyak yang sudah anak-anak siswanya, anak didiknya mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan seksual. Jadi mereka akan tahu bagaimana seharusnya menjadi pribadi yang baik. Dan Bapak Ibu yang mengejutkan bagi saya ketika pelatihan itu saya tanya, pernahkah kamu mendapat kekerasan atau mendapat pelecehan seksual? Dari sekian siswa di beberapa sekolah itu banyak yang menjawab pernah. Entah itu di situ bentuknya apa, itu macam-macam Bu. Ada yang di sweet namanya catcalling. Terus ada juga yang dipegang kemaluannya. Ada juga yang dipegang payundarannya. Ada juga yang digodain. Pokoknya tuh banyak yang menjawab pernah. Nah, dari buku ini, dari pelatihan yang kami lakukan itu kami mendidik, mengedukasi supaya mereka tidak menjadi korban atau menjadi pelaku, karena biasanya pelaku awalnya jadi korban. Gitu nih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Taman saya kasih. Bisa dipoto dulu atau Pak. Dokumen